kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Nah, apa ada yang tidak hadir hari ini atau semuanya hadir? Hadir semua? Oke. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kita ya. Untuk itu kalian dimohon untuk dipahami dan diperhatikan saat Ibu menjelaskan. Bisa juga untuk dicatat ya. Nah, hari ini akan membahas materi pembelajaran tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, banyak manfaat dari sistem ekskresi ini yang harus kita pahami serta dipelajari. Coba apa aja sih hal-hal yang harus kita pelajari dari sistem ekskresi ini? Adapun tujuan pembelajaran kita tentang sistem ekskresi tersebut itu yang pertama, agar kalian dapat memahami pengertian dari sistem ekskresi. Lalu yang kedua, itu juga dapat bisa memahami apa sebenarnya fungsi dari sistem ekskresi tersebut. Yang ketiga, itu supaya kalian dapat mengidentifikasi dan mengetahui bagaimana gejala ataupun kelainan yang terjadi pada sistem ekskresi pada manusia. Nah, kemudian kalian juga bisa memahami organ-organ yang ada pada dalam tubuh manusia yang berperan dalam proses sistem ekskresi dan bagaimana proses yang berlangsung di sana. Nah, kita akan masuk ke sistem ekskresi ya. Ada yang tahu pengertian dari sistem ekskresi? Ya, sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksin atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan, itu dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Nah, ekskresi itu diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh, karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian dari sistem ekskresi itu ada apa aja. Ada yang tahu? Ya, yang pertama itu ada ginjal. Coba fungsi dari ginjal itu apa? Ginjal itu berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Lalu ada dua kapiler darah di sana, yang satu untuk masuk itu disebut arteri, yang satunya keluar disebut vena. Dan ingat ya, ginjal itu ada dua pada manusia yang sehat. Ginjal itu terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang. Di dalam ginjal itu terdiri dari lapisan-lapisan bagian paling luar atau disebut dengan korteks atau kulit ginjal. Di dalamnya lagi nama lapisannya adalah medula, disebut filtrasi atau penyaringan. Sedangkan di ujungnya tempat sampah-sampah hasil perombakan darah. Nah, tempat perkumpulan sampah tadi disebut pelvis, sedangkan saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kantong tempat berkumpulnya urin itu namanya ureter. Pernah dengar ureter nggak? Ya, ureter itu tempat saluran kencing. Nah, jadi ginjal itu tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Wah, banyak ya, 1 juta loh. Nah, nefron itu adalah satuan struktural dan fungsional ginjal karena merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Nah, nefron tadi terdiri dari komponen penyaring yang dilanjutkan oleh saluran atau tubulus. Bagaimana proses penyaringan dalam ginjal? Jadi proses pembentukan urin dalam ginjal itu melalui 3 tahapan ya. Yang pertama itu ada tahap filtrasi, yang kedua itu ada tahap reabsorpsi, dan yang ketiga itu ada tahap augmentasi. Ya, kita lanjut ke bagian sistem ekskresi pada manusia, itu yang kedua. Nah, yang kedua itu ada apa? Ada paru-paru. Ya, ada yang tahu fungsi paru-paru? Nah, fungsi paru-paru selain berfungsi sebagai alat pernafasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Adapun bagian dari paru-paru itu apa aja?
Coba kita mulai dari bagian paling atas yang menuju ke arah paru-paru. Nah, itu ada trakea. Kalau cabang yang ke kanan dan ke kiri disebut bronkus. Nah, yang kecil-kecil di dalam itu ada bronchiolus, atau ada di ujungnya tempat pertukaran gas itu ada alveolus. Nah, kita masuk ke sistem ekskresi. Pada manusia yang ketiga itu ada kulit. Kulit juga termasuk sistem ekskresi ya? Iya dong, karena kulit kita itu mengeluarkan apa? Kalau saat panas itu pasti mengeluarkan keringat ya. Nah, ternyata keringat itu terdiri dari air atau H2O dan NaCl dan garam. Kalau kulit itu mengeluarkan keringat atau garam, kalau paru-paru tadi mengeluarkan CO2 plus H2O, sedangkan ginjal tadi mengeluarkan urin. Nah, bagian-bagian dari kulit itu ada lapisan kulit paling luar disebut epidermis yang merupakan tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinitas. Lalu ada lapisan dermis, itu terletak di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan dermis itu terletak otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Di bawah dermis itu terdapat lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis itu bukan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Nah, yang keempat itu ada hati. Hati selain berperan dalam sistem pencernaan juga sebagai organ ekskresi. Hati itu mengeluarkan atau menetralkan racun. Nah, jadi kalau ada racun-racun itu dibawa ke hati, lalu dirombak menjadi senyawa yang tidak berbahaya lagi. Lalu hati dapat mengeluarkan apa lagi? Mengeluarkan zat empedu. Ternyata hati juga mengeluarkan urea ya. Nah, jadi kita akan masuk ke gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi manusia. Itu ada nefritis, ada batu ginjal, diabetes insipidus, kanker ginjal, jerawat, dan hematuria. Nah, jadi ibu ulangi nih. Sistem ekskresi pada manusia itu adalah sistem yang berfungsi untuk membuang sisa metabolisme yang terdapat organ-organ ekskresinya itu ada ginjal, paru-paru, kulit, dan hati, serta gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi tersebut. Sampai di sini, apa ada yang ingin ditanyakan atau udah paham semua? Oke, udah dicatat ya tadi apa yang dijelaskan. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya dimohon untuk dipelajari lagi materinya agar minggu depan kita dapat mempelajarinya dengan lebih baik lagi. Sekian dari Ibu, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.